Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Fakih Alvaro Barudin. Dengan kelompok saya ada Vito Zaki Aditya, ada Iqbal Avanza, ada Muhammad Ihsan, dan juga Ahmad Muzani. Saat ini kita sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas perkuliahan terkait pengalaman mahasiswa dalam mencetak dokumen serta pandangan terhadap konsep pelayanan Smart Print. Pada kesempatan ini, kami telah bersama narasumber kita yaitu Kak Tasya. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan berbagi pengalaman dengan kami. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui kebiasaan mahasiswa dalam mencetak dokumen, kendala yang sering dihadapi, serta tanggapan terhadap sistem percetakan yang lebih praktis. Oke, langsung saja yang pertama, kami ingin mengetahui sedikit nih tentang latar belakang dari narasumber kita. Boleh diceritakan sedikit tentang status perkuliahannya saat ini. Selain itu juga, biasanya dalam satu minggu, seberapa sering sih dalam mencetak dokumen? Boleh dijawab nih, kata Tasya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan namaku Anastasia Putri sebagai mahasiswa aktif Universitas Brawijaya Pendidikan Diksasindo tahun 2023. Sekarang lagi menempuh semester 6. Biasanya dalam seminggu itu bisa melakukan pencetakan 1 sampai 2 kali. Nah, biasanya kalau aku itu sistemnya kayak kan punya langganan fotokopi nih, jadi biasanya aku ngechat dulu ke mas-mas fotokopinya, terus nanti bilang untuk diambil jam berapa gitu sih. hmm, Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Mas Iqbal. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini, bagaimana biasanya Anda mencetak dokumen untuk tugas atau keperluan kuliah? Bisa diceritakan alurnya dari awal sampai selesai? Ya kayak yang udah diceritain tadi, jadi dari awal itu kalau mau dicetak biasanya biar nggak ngantri atau nggak nunggu lama, aku ngechat dulu ke mas fotokopiannya, terus bilang mau diambil buat jam berapa gitu. Terus habis itu nanti biasanya kalau udah selesai itu dikabarin sama fotokopiannya, jadi bisa langsung aku ambil gitu. Biasanya sebelum kelas sih. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut? oke, lanjut ke pertanyaannya ketiga ya Kak. Saat mencetak dokumen nih, eh, terutama saat deadline udah dekat, kendala apa sih Kak yang paling Kakak rasakan tuh? Biasanya sih eh karena keseringan apa tuh namanya ngechat dulu gitu, kadang kan adminnya nggak selalu fast respon gitu, jadi kayak itu sih kendalanya, sama biasanya sering miskom bagian ukuran kayak gitu. Oh, berarti kadang tuh sering terjadi salah cetak ya Kak? Ya, kadang kayak gitu, semisal kita custom ukuran A5 gitu, ternyata dari sananya miskom, jadi yang dicetak A4 gitu. Oh, oke. Baik Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, menurut kakak nih, bagaimana antrean atau waktu tunggu di tempat print memenuhi aktivitas atau jadwal kuliah kakak? Sejauh ini nggak mempengaruhi sih, soalnya kayak eh apa ya, udah kebiasaan ngeprintnya kayak sebelum kelas dan beberapa jam sebelum kelas. Jadi semisal ada problem tuh nggak nggak terlalu mepet gitu waktunya. Terima kasih kak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda, apakah Kak Tasya ini pernah
coba cara lain supaya proses mencetak itu bisa lebih cepat atau praktis. Nah, menurut kata Syah ini, cara tersebut itu berhasil atau enggak? Dan kenapa alasannya? Waktu itu pernah nyoba mesin fotokopi yang self service, kan di kampus ada tuh biasanya mesin yang self service cetak gitu. Cuma menurut aku itu ada kendalanya karena biasanya kalau di mesin kayak gitu kan otomatis ukurannya itu A4 ya. Jadi semisal kalau kita butuh ukuran lain seperti A5 itu susah, jadi kita harus ngedit file kita buat ukuran A4 yang A5 yang disatuin biar jadi ukuran A4, terus kita harus motong sendiri gitu loh. Jadi menurutku itu kurang efisiensi. Cuma kalau pakai mesin self service kayak gitu kan enaknya nggak usah antri dan bisa langsung jadi. Oh, karena kendalanya itu karena sistemnya yang masih kaku ya, Pak? Iya gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jika ada sistem yang memungkinkan Kak Tasya mengirim file cetak secara online dan mendapatkan nomor antrean, kalau mengambil hasil cetak dari loker dengan scan barcode tanpa harus menunggu lama, bagaimana pendapat Kak Tasya tentang sistem yang seperti ini? Aku sistem seperti itu bisa sangat membantu ya karena eh, jadi lebih efisien dan kita juga nggak perlu nunggu atau antri dan mungkin bisa meminimalisir kesalahan atau miscommunication gitu ya. Jadi kayak menambah eh, efisiensi juga ya, Kak? Iya, jadi kayak dari kitanya juga bisa lebih menghemat waktu gitu. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Oke, oke, baik. Selesai sudah wawancara yang kita lakukan pada kesempatan ini mengenai pengalaman dan pandangan terkait proses pencetakan dokumen serta konsep layanan dari SmartPrint. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Tasya atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan kepada kami. Penjelasan yang disampaikan sangat membantu kami dalam memahami kebutuhan pengguna serta peluang penerapan SmartPrint di lingkungan kampus sendiri. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi tugas perkuliahan kami. Demikian sesi wawancara pada akhir ini kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tasya. Terima kasih, Kak. Ya, Kasih, Kak Tasya. sama-sama. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dua narasumber yang akan kita tanyakan. Di sini ada siapa Mas? Boleh diperkenalkan? Baik, perkenalkan nama saya Gohan, bisa dipanggil Gohan. Saya dari jurusan Sistem Informasi Telkom University Jakarta. Selanjutnya, Baik, saya Novi Arani, biasa dipanggil Novi. Saya mahasiswi dari Telkom University Jakarta. oke lanjut langsung saja kita mulai wawancaranya. Yang pertama, eh, boleh nggak sih diceritain tentang status perkuliahan saat ini dan juga biasanya tuh dalam seminggu seberapa sering sih mencetak dokumen? Boleh langsung dijawab oleh Mas Gohan dulu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya adalah mahasiswa S1 di Prodi Sistem Informasi di Telkom University Jakarta. Untuk saat ini status perkuliahan saya cukup aktif sebagai mahasiswa, ada aktif di berbagai lomba, ada aktif di berbagai organisasi. Dan kalau misalnya ditanya soal mencetak dokumen itu untuk semester 2 ini kebetulan lebih sering dibanding semester 1. Kalau untuk semester 2 ini biasanya mencetak dokumen 1 sampai 3 kali itu per minggu. Itu tergantung kalau misalnya ada tugas, laporan atau dokumen yang memang harus dicetak atau dikumpulkan secara fisik begitu. Baik, terima kasih. Boleh, bagaimana Mbak Novi?
Sebelumnya saya juga saat ini berstatus sebagai mahasiswa aktif. Biasanya kalau ditanya berapa kali mencetak dokumen, biasanya tuh seminggu tuh bisa satu, bahkan nggak sama sekali, tergantung sama tugas yang diberikan. Kan ada juga yang dosen nyuruh dicetak atau nggak dicetak gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, selama ini bagaimana sih biasanya mencetak dokumen untuk tugas? Kayak bisa diceritakan nggak alurnya dari awal sampai selesai? Misalkan kirim dokumen atau gimana? Silakan dari Mas Gohan. Oke, baik. Kalau misalnya untuk alur pencetakan dokumen sendiri, sebenarnya untuk saya sendiri itu ada dua jenis, karena memang saya punya printer sendiri, tapi memang biasanya jarang saya gunakan, lebih sering ngeprint di luar. Untuk alurnya sendiri yang pasti menyelesaikan tugasnya dulu di laptop, atau misalnya dosen mengirim tugasnya, sudah pasti itu saya cetak dulu dari laptop, saya selesaikan dulu urusan di laptop, lalu kalau udah selesai di laptop tuh, saya kayak simpan, biasanya sih PDF, bentuknya sudah pasti PDF, biar formatnya nggak berubah-berubah. Lalu habis itu saya karena memang ada tukang print langganan, jadi biasanya saya langsung send lewat WhatsApp ke lewat WhatsApp atau biasanya lewat Telegram ke abang-abang printernya. Terus ya habis itu tinggal nunggu giliran di print. Habis itu kalau misalnya ada printan yang salah atau bener atau ada yang kurang, itu biasanya saya bilang dulu ke abangnya sebelum misalnya saya bayar, biar kalau misalnya nanti saya cek lagi ya udah nggak ada yang salah gitu, biasanya biar pas sudah kita bayar ya kita dapatnya hasilnya yang kita mau gitu kira-kira. Berarti lebih sering ini ya, apa, di luar daripada yang di rumah. Betul. Baik. Mbak Novi, Kalau saya buat mencetak dokumen itu biasanya tuh saya tuh minta tolong abang uang fotokopi karena saya tidak punya printer sendiri, jadi saya punya abang fotokopi langganan, saya ngirim dokumen yang saya mau cetak itu lewat WhatsApp, dan kalau misalkan sudah selesai nanti dia kabarin buat diambil gitu. baik, terima kasih. Lanjut Iqbal. Oke, di sini saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Saat mencetak dokumen nih, terutama ketika deadline udah deket, kendala apa sih yang paling sering kalian rasain gitu? Bisa dimulai dari Mas Gohan? Untuk kendala, misalnya kalau misalnya ada deket-deket deadline itu, untuk kendala untuk mencetak dokumen itu yang sebenarnya nggak ada kendala khusus, tapi lebih ke kendala misalnya kalau misalnya dapat deadline-nya hari Senin, itu biasanya Minggu tuh terkadang ada banyak tukang fotokopi atau tukang print tuh yang tutup gitu loh. Kendalanya sih lebih di situ sih, jadi kita nggak bisa prediksi oh dia buka nggak, oh dia tutup nggak gitu, jadi kendalanya sih lebih ke di situ aja sih. Oh, oke, baik. Bisa lanjut ke Mbak Novi. Kalau kendala paling kayak misalkan aku kan mau ngeprint dokumen. Aku udah kirim lewat WhatsApp nih, tapi sama dia tuh nggak dibuka tuh apa namanya pesan aku tuh. Terus ya kadang aku tuh harus ke sono dulu buat bilang, bang kok WA saya kok nggak dibuka, kan saya kan mau ngeprint dokumen gitu sih paling. Oke. Jadi agak kurang praktis juga ya kalau begitu ya. Ya agak kurang praktis. Tapi kalau misalkan di telepon ya abang-abang ini nggak mau diangkat kan, jadi ya gimana ya, serba salah juga sih. Paham. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, selanjutnya ada bagaimana menurut Anda antrean atau waktu tunggu di tempat print mempengaruhi aktivitas atau jadwal kuliah? Boleh dimulai dari Oke. Kak Bohan. Oke, boleh. Untuk pengaruhnya sendiri, jujur sebenarnya menurut saya nggak terlalu yang gimana-gimana banget sih untuk pengaruhnya. Tapi ada masa dan kala di mana kita pengen ngeprint, let's say pengen ngeprint dokumen itu tuh dapatnya mendadak nih misalnya dari dosen. Nah itu tuh padahal kita ada jadwal kelas gitu loh. Jadi kita nggak tahu nih mau ngebagi fokusnya mau gimana, mau ikut kelas dulu atau ngambil perinan dulu. Karena kalau misalnya ngambil perinan kan takutnya kelasnya terbengkalai. Atau kalau misalnya kita ikut kelas, perinannya gimana? Sebenarnya lebih ke di situnya sih, lebih ke pembagian waktunya aja sih. Oke. Bisa dilanjut ke
Pak Novi? Kalau itu paling nunggu antrian aja sih yang lama ya, yang kadang bikin kita tuh kayak jadi terlambat masuk kelas ya. Maksudnya nggak terlambat sampai sejam gitu, paling 10 sampai 15 menit gitu doang sih. Bagaimana Pak? Oke, berarti lanjut pertanyaan kelima ya. Apakah kalian tuh pernah mencoba cara lain gak sih buat proses mencetaknya lebih cepat atau praktis? Nah, menurut kalian cara tersebut berhasil atau tidak? Boleh dari Mas Gohan. Kalau saya sih cara yang lebih efektifnya yang paling nitip teman sih, karena kayak nitip ke teman yang misalnya dia punya printer atau misalnya dia punya mesin pencetak dokumen, nitip ke dia. Kalau ditanya praktis atau enggaknya, sudah pasti lebih praktis. Cuman kan ya namanya ngerepotin orang kan pasti nggak enak dong kalau terus-terusan gitu. Tapi sebenarnya ya kalau ditanya praktis atau enggak ya sudah pasti praktis gitu. Kalau nitip ke teman lebih enak ya, tinggal terima. Oh, Jadi nggak perlu terima, ngantri. Nah iya sebenarnya kayak gitu. Oke. Boleh dilanjut Mbak Novi? Sebenarnya sih jujur ya, saya nggak pernah mencoba cara lain biar cetakan tuh lebih cepat. Mungkin sama seperti yang tadi dijawab Mas Gohan, paling nitip ke teman yang punya perinan sendiri gitu. Itu sih menurut saya cara yang paling cepatnya. Oke. Baik. Lanjut, Bal. Oke, terakhir nih. Kalau ada sistem yang memungkinkan kalian mengirim file secara online, habis itu mendapatkan nomor antrian, lalu mengambil hasil printan itu dari loker dengan scan barcode tanpa harus menunggu lama, gimana sih pendapat kalian tentang sistem seperti ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Gohan. Oke, jujur untuk sistem seperti ini bisa dibilang menarik ya. Gara-gara kan sekarang udah banyak tuh sistem-sistem yang kayak mungkin self laundry, terus mungkin kalau misalnya diterapkan untuk pencetakan dokumen juga termasuk salah satu langkah yang efektif. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri perkuliahan zaman sekarang itu memang kebanyakan mengirim filenya tuh lewat online gitu loh. Walaupun jarang lah sekarang untuk proses cetak mencetak gitu ya. Tapi untuk ditanya inovasi ini bagus atau enggak itu ya sangat membantu sih pasti, karena kan kita kan nggak tahu ya kapan kita butuh ngeprint, kapan kita butuh buat nyetak dokumen, kan kadang ada aja yang nggak ketebak gitu loh yang harus nyetak. Jadi kalau misalnya ditanya pendapat tentang sistem ini, kalau misalnya apalagi ada scan barcode terus ngambilnya kayak dari loker gitu, ya sangat setuju sih, sangat cocok buat diimplementasikan. Oke, terima kasih Mas Gohan. Saya lanjut ke Mbak Novi. Kalau menurut saya pribadi ya tentang sistem ini tuh ya yang pertama tuh sangat praktis dan membantu mahasiswa ya, karena mahasiswa bisa ngirim file dari mana aja ya, terus juga langsung dapat nomor antrian tanpa harus menunggu di sana gitu kan. Terus kalau misalkan udah kan tinggal ngambil hasil cetakan tanpa menunggu lama. Sistem ini juga sebenarnya menghemat waktu ya. Oke. Terima kasih untuk pendapatnya, Mbak Novi. Ya. Oke, baik. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan mengenai konsep dan pengembangan layanan Smart Print yang kelompok kami ingin buat. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan, serta informasi yang telah diberikan oleh Mas Guhan dan juga Mbak Novi sebagai narasumber kelompok kami. Penjelasan yang disampaikan sangat membantu kami dalam memahami lebih jauh mengenai peluang dan penerapan Smart Print di kampus ini. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi tugas perkuliahan kami. Dengan demikian, sesi wawancara pada akhir ini kami akhiri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Terima